Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya, yaitu berupa kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, sehingga kita masih bisa beraktivitas di keseharian kita masing-masing. Yang kedua, salawat bertangkaikan salam marilah kita haturkan ke ruh junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang membawa kita dari alam kezaliman, alam kegelapan, alam kejahilan, sehingga kita sampai kepada alam yang sangat terang menerang seperti yang kita rasakan pada hari ini. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Akhir Zain Sregar. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin semester 1. Nah, tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyelesaikan tugas dari Muhammadiyah Sadah selaku pengampu mata kuliah Bahasa Inggris di jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Usuluddin semester 1. Dan di video kali ini itu saya ingin menjelaskan sebuah ringkasan tentang materi dalam bahasa Inggris. Materinya yang masih di ruang lingkup bahasa Inggris. Jadi, apa materi yang akan saya bawakan? Apa ringkasan yang akan saya bawakan? Materi atau ringkasan yang akan saya bawakan ini ialah yang sangat familiar di kalangan orang-orang yang sedang belajar bahasa Inggris, terutama yang sedang belajar grammar dan lain sebagainya. Apa itu materinya? Materinya itu ialah verb atau kata kerja. Nah, apakah yang dimaksud dengan verb ini? Apakah pengertian dari verb ini? Apakah fungsi dari verb ini? Apakah pembagian-pembagian dari verb ini? Itulah yang akan kita bahas di video kali ini. Oke, masuklah kita ke pembahasan yang pertama, yaitu ialah definition of verb. Definisi atau pengertian dari kata kerja. Kata kerja itu ialah kata yang menunjukkan suatu aktivitas atau kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Lalu apa fungsinya? Apa tujuannya? Nah, tujuan dari verb ini ialah agar kita mengetahui apa aktivitas seseorang, apa tindakan seseorang, maupun banyak orang atau subjek. Kalau kata kerja ini di dalam kalimat, dia sebagai predikat. Dan pada umumnya, kata kerja ini membutuhkan yang namanya objek, memerlukan yang namanya objek atau pelengkap penderita, atau dia disebut lebih dikenal dengan transitive verb. Namun ada kata kerja yang tidak membutuhkan yang namanya objek atau pelengkap penderita, atau dia disebut intransitive verb. Nah, di video kali ini itulah yang akan kita bahas. Apa itu transitive, intransitive, dan pembagian-pembagian lainnya beserta contoh-contoh dan fungsinya. Oke, kita lanjutkan pembahasan kita, yaitu ialah transitive verb. Apakah yang dimaksud dengan transitive verb ini? Transitive verb ini ialah kata kerja yang membutuhkan, yang memerlukan yang namanya objek atau pelengkap penderita. Coba kita ambil satu contohnya atau example-nya. He killed a snake. Dia seorang laki-laki membunuh seekor ular. Coba kita penggal sebagian dari kalimat tersebut, kita potong kalimatnya. He killed, snake-nya kita buang dulu. He killed, dia seorang laki-laki membunuh. Nah, ketika dia seorang laki-laki membunuh, apakah ada pertanyaan dari akal pikir kita atau dari benak-benak kita? Dia seorang laki-laki membunuh. Pasti ada kan? Apa yang dibunuhnya? Siapa yang dibunuhnya? Nah, ketika masih ada pertanyaan seperti itu, maka kalimat tersebut belum dinamakan sempurna. Makanya transitive verb ini membutuhkan yang namanya objek atau pelengkap penderita. Coba kita gabung sebagai semua kalimatnya, yaitu he killed a snake. Dia seorang laki-laki membunuh seekor ular. Ketika sudah kita gabung kalimatnya, apakah masih ada pertanyaan? Tidak kan? Ya, tidak ada. Inilah yang dinamakan dengan transitive verb. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan kita, yaitu ialah intransitive verb. Apa yang dimaksud dengan intransitive verb ini? Intransitive verb ini ialah kata kerja kebalikan dari transitive verb. Kalau secara simpelnya itu kebalikan dari transitive verb.
Namun apakah yang dinamakan dengan intransitive verb ini? Intransitive verb ini ialah kata kerja yang tidak membutuhkan yang namanya objek, yang tidak memerlukan yang namanya objek atau pelengkap penderita. Kenapa dia tidak memerlukan, tidak membutuhkan yang namanya objek atau pelengkap penderita? Karena kalimat tersebut sudah bisa kita pahami atau sudah sempurna. Kita ambil satu contoh. The birds fly on the sky. Burung-burung terbang di atas langit. Coba kita buat seperti yang tadi, kita penggal sebagian dari kalimatnya. The birds fly, on the sky-nya kita buang dulu. Burung-burung terbang. Apa masih ada pertanyaan di akan pikiran kita? Apa masih ada pertanyaan di benak-benak kita? Kalau masih ada, di mana dia terbang seperti pertanyaan itu? Di mana dia terbang? Nah, itu bukan kesalahan dari kalimat tersebut, akan tetapi kesalahan dari pemikiran kita. Karena apa? Kalau sudah dia dinamakan yang namanya terbang, yang pastinya dia adalah terbang di langit. Nggak ada itu namanya terbang di bawah tanah, di dalam air dan sebagainya. Kalau sudah terbang namanya pasti di atas langit. Nah, inilah yang dinamakan dengan infinite verb. Kenapa? Karena dia sudah sempurna kalimatnya, walaupun tanpa pelengkap penderita, walaupun tanpa objek di dalam kalimat tersebut. Adapun finite verb itu pada umumnya adalah shine, come, sit, fly, cry, and others, dan lain-lain sebagainya seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Oke, kita akan masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ialah auxiliary verb. Apakah yang dimaksud dengan auxiliary verb ini? Auxiliary verb ialah kata kerja bantu yang diletakkan di depan kata kerja pokok, yang berfungsi untuk membentuk suatu bentuk waktu atau voice, ragam grammatical atau tense, dan mood. Adapun auxiliary verb pada umumnya yaitu ialah can, call, might, make, mouse, shall, shall, do, does, is, am, are, dan lain-lain seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Kita ambil satu contohnya atau example-nya. Can you help me? Bisakah kau menolongku? Nah, can ini sudah termasuk yang namanya auxiliary verb. Can ini adalah kata bantu yang berada di depan kata kerja pokok. Mana kata kerja pokoknya? Kata kerja pokoknya itu ialah help. Can kata kerja bantu, help kata kerja pokoknya. Inilah yang dinamakan dengan auxiliary verb. Oke, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya lagi, yaitu ialah finite verb. Apakah yang dimaksud dengan finite verb ini? Finite verb ini ialah kata kerja yang berbentuk tergantung atau dikendalikan. Dikendalikan dengan maksud dikendalikan oleh bentuk subjeknya. Jamakkah ia ataukah ia tunggal? Jadi, finite verb ini ialah kata kerja berbentuk tergantung dari jumlah subjeknya. Jadi jika itu subjeknya tunggal, maka kata kerja yang digunakan ialah kata kerja tunggal. Maka yang digunakan itu ialah he, she, dan it. Namun jika itu bentuk subjeknya adalah jamak, maka kata kerja untuk subjek yang digunakan adalah kata kerja jamak. Maka yang digunakan itu ialah we, they, I, and you. Kita ambil sebuah contoh atau example-nya. He walks slowly. He walks slowly. Nah, inilah yang dinamakan dengan finite verb. Oke, kita lanjutkan ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ialah non-finite verb. Apakah yang dimaksud dengan non-finite verb? Kalau secara singkatnya, kalau secara simpelnya, non-finite verb ini ialah kata kerja kebalikan dari finite verb. Kalau finite verb itu tergantung, berbentuk tergantung. Kalau non-finite verb itu tidak tergantung, tidak berbentuk tergantung. Jadi apakah yang dimaksud dengan non-finite verb ini? Non-finite verb ini ialah kata kerja yang tidak tergantung, yang tidak dikendalikan oleh bentuk subjek, jumlah subjeknya, sudut pandang orang, maupun bentuk tense. Kita ambil sebuah contoh. He keeps shopping for clothes and shoes. Dia seorang laki-laki terus berbelanja pakaian dan sepatu. We keep shopping for clothes and shoes. Kami terus berbelanja pakaian dan sepatu. Nah, kalau kita perhatikan satu kata kerja shopping itu, kata shopping, tidak ada perubahan. Walaupun sudah berbeda dia bentuk subjeknya, jumlah subjeknya, maupun berbeda dari sudut pandang orang lain.
Inilah yang dinamakan dengan non-finite verb, tidak ada perubahan walaupun sudah dimasuki sudut pandang orang yang berbeda ataupun jumlah subjek yang berbeda. Oke, masuklah kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ialah linking verb. Apakah yang dimaksud dengan linking verb ini? Linking verb ini ialah kata kerja yang berfungsi menghubungkan subjek dengan komplementnya. Apabila ada kata kerja berhubungan dengan subjek, maka disebut subjek komplement. Adapun linking verb pada umumnya yaitu ialah appear, stay, become, dan lain-lain sebagainya seperti yang ada di layar teman-teman sekalian. Kita ambil satu contoh. Alex looks serious sama dengan Alex is serious. Nah, ketika sudah seperti itu, inilah yang dinamakan dengan linking verb. Mungkin sampai sinilah penjelasan ringkas dari materi tentang verb. Saran dan kritiknya sangat kami harapkan kepada teman-teman dan kepada para ahli dan ahliwan sekalian. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman yang menonton, dan semoga video ini bisa berkenan di hati Mamrodatus Sa'adah, yang pada akhirnya nanti Mamrodatus Sa'adah memberikan kepada kami nilai yang amat baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, saya akhiri video kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.